Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Fasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan fil ardi banallahu baitan fil jannah. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subghi, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, sengaja saya dahulukan protokol karena Asep Mubarok nggak naik-naik panggung kalau nggak disuruh sama protokol. Mudah-mudahan sekali lagi doakan para ulama, para kiai, para asatid dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah berkah ilmunya, tambah-tambah milik rezekinya, tambah-tambah istrinya. Kayak itu ibu-ibu di tukang geus calang ngaprek amin teu jadi kunaon eta. Ini asa kagok aing neuleuna. Tina atuh kana aminkeun bae eta. Ya bapak-bapak setuju? Setuju. Ibu-ibu setuju? Pasti. Biar doa yang terakhir jangan dulu, daripada saya turun ceramah dicekek nini. Yang penting para ulama, para kiai, para asatidz panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah rizkinya, dikasih turunan yang soleh dan solihah, yang mampu melanjutkan perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat, baik sipil, TNI, Polri, bil khusus Pak Bupati, alhamdulillah beliau sudah lama di sini tadi, alhamdulillah sampai beres acara gunting pita, syukuran langsung beliau pulang karena saya memaklumi beliau berangkat dari pagi keliling terus menjalankan tugas. Barusan dari Jatisari langsung ke Bintang Alam, tadi udah ngobrol sama saya, minta izin Pak Kiai saya mau langsung pulang aja. Ya nggak apa-apa Kang, saya nggak maklum akang mah liar ti isuk aing mah bieueun di tengah ti imah. Akang mah ini ti isuk meakeun duit gitu. Aing mah karak bieu ini trek neangan duit gitu. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih. Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang tersisa masih satu Pak Lurah. Trek balik ke Pak Lurah heula esok. Kapalang aing tinggalkeun aing di dieu. Saya sana hiji ya Lurah. Tadi ngan gagayem eta Lurah. Heueuh eta kueh aing dibeakeun ku manehna. Ampun aing. Sesakeun aing jadi beakeun ku Lurah tadi. Alhamdulillah. Subhanallah. Doakeun sing panjang umur. Amin. Khusus segenap para panitia penyelenggara syukuran atas nikmat Allah berkaitan dengan pembangunan Masjid Al-Ikhwan ya
Al-Ikhwan tuh di Cikampek ada, yang di sini Al-Ihsan. Biasa we atuh mending molotot. Wajar we salah ge aing kakarak ka dieu. Al-Ihsan. Al-Ihsan, nyebut Al-Ikhwan, Al-Ihsan. Biasa garalak urang dieu mah amit-amit. Al-Ihsan. Barusan sudah digunting pita, alhamdulillah ditanda tangan prasasti, mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita semuanya, amin. Melalui kakanda tercinta Syekhuna al-Mukarram Hadratus Syekh Kiai Al-Haj Al-Ujang. Ya wasilah beliau saya bisa hadir hakikat izin Allah. Mudah-mudahan perjuangan pengorbanan para panitia jamaah Al-Ihsan, apapun yang telah dikorbankan insya Allah jadi tabungan amal saleh. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semua tetap Allah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama-ulama salihin, juga para pengikutnya. Khusus kita yang hadir pada malam hari ini, kita jamaah Al-Ihsan, khususnya yang ada di perumahan Bintang Alam, semuanya mendapatkan keberkahan Allah di yaumil mahsyar nanti, mendapatkan syafaat uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentunya nggak ujuk-ujuk acara terjadi tanpa melewati proses. Apa prosesnya? Ada perjuangan, ada pengorbanan. Perjuangannya apa? Panitia udah lama nandain tanggal, pengen ngondang Asep Mubarok. Padahal saya dari dulu sering ke Bintang Alam itu. Tahun 2008, 2009 dulu. Nah, saya baru nginjak lagi ke sini, berarti udah puluhan tahun. Udah rindu banget. Alhamdulillah, dulu musola nggak begini, reot banget dulu. Sekarang udah pada mikir orang sini. Ya buktinya nih, alhamdulillah, subhanallah, jadi rumah ibadah kebanggaan orang di sini. Alhamdulillah. Itu perjuangan. Panitia datang, nandain tangan, siap, tanggal sekian kosong. Jadi itu perjuangan. Disusul dengan pengorbanan. Apa pengorbanannya? Harta, tenaga, pikiran. Ini acara ada pengorbanan. Harta dikorbankan, ada tenda, ada panggung, ada sound system. Maaf, ini bukan punya panitia, punya orang lain. Sound ini punya orang lain. Kok dipasang di sini? Kan dibayar. Pakai harta para jamaah, para panitia. Ting lunas, ting jan ya. Lunas sound system geus lunas. Berarti aing nu dianjuk ya. Aing can lunas. Alhamdulillah, harta dikorbankan, tenaga dikorbankan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda ikut korban tenaga, ngebenahin tempat supaya nyaman yang hadir. Masya Allah, ini Bintang Alam, ini tanahnya nih berkah Pak, ditanceban besi, bijil kembang. Berkah hebat. Nah yang mawa engka imah berkah. Ibu-ibu ngorbanin tenaga, sibuk dari pagi masak, alhamdulillah udah mateng. Tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan. 3 hari ke belakang nih DKM nih Abuya Ujang, CS berat, tapi lebih berat dia yang meletik, mono, amit-amit. Kayak Ujang nih, ganti-intinya 3 hari ke belakang, SMS-an, bah, jangan lupa 3 hari lagi Bintang Alam, ya, ribet nggak jawab lah. Pagi-pagi kering, Ujang lagi. Pak, jangan lupa nanti malam mau berangkat jam berapa dari Cikampek? Jam barahawe bebas. Pusing dia digituin. Saya lihat, saya relok dah sejam setengah, udahlah
pada maghrib udah siap-siap berangkat. Sholat maghrib mobil dikeluarin, baru naik kaki sebelah kering, ujang lagi. Bah, posisi di mana? Baru naik kaki sebelah. Kira aku suku aing kudu dipoto. Nyampe lah ke lokasi, ke rumah panitia tadi. Niki ujang, seneng dia. Ih, geli deh. Si Asep Mubarak nggak terasa terganggu, diteleponan, di SMS-an sama panitia, wajar ngemaklum. Apa sebabnya? Acara pengajian gebiar seperti ini bukan hajat pribadi, tapi hajat masyarakat. Kalau acara-acara seperti ini melibatkan masyarakat luas, sekampung, seperumahan, maaf, biasanya cepat kena fitnah. Karena masyarakat kebagi dua, ada yang pro, ada yang kontra sama panitia. Ini di mana-mana. Ketika acara sukses tanpa ekses, Kori datang, Mubalik datang, gak ada yang komen macam-macam. Tapi ketika acara gagal, Kori gak datang, Mubalik gak datang, pusing panitia. Kalau yang pro sama panitia, nah damai bahasanya. Udah sabar, ini ujian dari Allah. Beda sama yang kontra. Lah, gua mah kagak percaya dia jadi panitia. Udah galak, nggak ngasih uang lagi. Udah galak, pelit lagi. Ada yang begitu di sini. Dosa siap mitnah kabatur. Maaf, jangan ada fitnah. Ini pengajian. Yakin kalau di bintang alam nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Ya iyalah, buktinya semuanya mendukung bisa hadir. Alhamdulillah. Dari perjuangan, pengorbanan, harta, tenaga, pikiran dibungkus dengan satu bungkusan yang mulia. Apa nama bungkusannya? Pengajian. Namanya pengaji. Isi bungkusannya apa? Orang-orang yang punya harga di hadapan Allah. Jujur, iya teh pengajian, pangaosan. Pengajian tina kalimat pangajen. Apa artinya pangajen? Harga. Disebut lagi pangaosan. Apa artinya pangaosan? Pangaos. Naon hatina pangaos? Harga. Pantas ada jaminan. Barang siapa yang melangkahkan kaki ke majelis taklim, berkumpul dengan para ulama, para kiai, para asatid, pulangnya dapat ilmu, dapat doa, insya Allah orang-orang tersebut bakal punya harga di hadapan Allah. Bukan amin, amal. Lu amin kenceng berangkat kagak. Pengajian di samping rumah pura-pura budeg. Aya nu kitu. Ibu, aya nu kitu di dia. Salaki sia eta. Itu, luak liuk neangan salakina meureunna itu tuh. Maaf, ini bukan buat ibu-ibu, buat bapak-bapak yang susah diajak ngaji. Kalau ibu-ibu itu paling rajin, jangan dibahas ibu-ibu. Yang paling rajin ngaji tuh ibu-ibu. Gak ada rasa capeknya ibu-ibu. Pagi-pagi ada rutinan, mingguan datang, ba'da zuhur hadir, malam penuh ibu-ibu Pak. Ini yang susah nih wong lanang. Yang susah tuh laki-laki. Majelis taklim di samping rumah, kiai lagi ngebahas fikih, ngebahas sholat, ngebahas wudhu, pura-pura aja nggak denger. Pagi ditanya sama tetangga, malam hadir kak. Nah, mana? Majelis taklim, kiai ngebahas sholat, lah di rumah juga kedengeran. Maaf Pak, nggak cukup denger. Kalau kita sehat tanpa udzur syara, maka perjuangan dan pengorbanan harus dibuktikan. Apa perjuangannya? Rela jalan kaki menuju majelis taklim. Apa pengorbanannya? Rela meninggalkan semua yang ada di rumah, sementara tinggalkan ngebelain kumpul dengan para ulama, para kiai di majelis, pulang dapat ilmu, dapat doa, insya Allah itu yang jadi harga di hadapan Allah. Nggak cukup dengerin, harus ada perjuangan pengorbanan. Buat bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Ibu-ibu paling kompak di mana-mana. Isuk-isuk rutinan, ibu-ibu mah datang hadir. Bener Bu? Padahal di rumah banyak pekerjaan numpuk ya. Cucian numpuk lah, nanti nyuci mah pulang ngaji. Aya nu kitu aya. Tah denge pepen sia.
Bahkan ayah ibu-ibu nekat ke pengajian membawa cucian. Hek nyusuh kiai merenan. Ya nu susah ya lalaki. Makanya saya di Cikampek ngadain pengajian gak pernah ngundang banyak bapak-bapak. Olok undangan. Disebarkan 100 sama bapak-bapak, yang datang 5-an. Aki-aki kabeh. Opat molor nu hiji batuk. Jadi mama tahan karpet di majelis. Mending ngontak ibu-ibu. Kalau ngondang ibu-ibu nggak olok undangan, cukup 1 undangan ke 1 perumahan, 1 kelurahan, yang datang 1000. Makanya jadi ciri khas ibu-ibu kalau pulang pengajian tasnya ngedadak pada gendut. Jeruk masuk, opak bebeskeun, bolu dedetkeun, pisang kagak cukup selapin di BH. Ih amit-amit najis. Bapak-bapak mah kieu. Tengok kiri, tengok kanan, itu modus. Liatin orang meleng. Orang meleng pisang hilang 1. Di kantongan Ki Ujang. Sok terpercaya kodok na calana Ki Ujang. Pasti aya cau. Aya pisang. Ya Allah. Cuma kalau ngajar ngaji adem ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Kalau ngajar ibu-ibu, masya Allah, perasaan ngaji di terminal. Kiai-kiai di depan ngebahas sholat, yang di pojok ikut ceramah berdua ngebahas kerudung orang. COD-an dibahas di majelis. Rocet kalau ngadepin ibu-ibu ceramah. Tapi kalau ngadepin bapak-bapak adem, sunyi, senyap, damalolor. Soalnya bapak-bapak kalau masuk ke majelis taklim itu yang diliatin pertama tembok sama tiang. Aman gak tuh tiang? Oh aman, langsung diisi. Buat apa? Ngatur strategi nempelin punggung ke tiang. Udah nempel punggung, dilanjut strategi kedua, nilepkeun hulu. Tak, damai bapak-bapak mangges. Balik ngaji lain bawa ilmu menang dahdir. Masya Allah. Kalau ngajar ibu-ibu rocet, ngajar bapak-bapak mah damai, tenang, sunyi, senyap. Malolor kabeh. Dari perjuangan, pengorbanan, harta, tenaga, pikiran, insya Allah dijadikan tabungan amal soleh oleh Allah. Dari apa yang bapak ibu korbankan, insya Allah akan ditukarkan dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekonomi, rezeki usaha, yang bisnis, yang dagang, yang karyawan, yang nyupir, yang ngojek, mudah-mudahan khusus yang hadir di sini semuanya lebih diberkahkan rezekinya oleh Allah buat bekal ibadah, terutama anak turunan bapak ibu semuanya dijadikan turunan-turunan yang soleh dan solehah. Untung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat yang lain, kita umat Islam adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah. Apa sih yang membuat umat Islam mulia di hadapan Allah? Apa kita umat Islam jadi mulia gara-gara ada sholat 5 waktu? Umat yang lain gak ada sholat 5 waktu? Apa kita mulia di hadapan Allah gara-gara ada saum Ramadan? Umat yang lain gak ada puasa Ramadan? Apa kita umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara ada haji umroh? Umat yang lain gak ada haji umroh? Ayo kita tafakur. Kalau mengukur kemuliaan kita di hadapan Allah dibanding dengan umat yang lain, kita diukur mulia pakai sholat kita, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maaf, khusus pribadi si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri, bukan suudon, bukan jelek sangka sama Allah. Kalau mengukur kemuliaan si Asep Mubarok dengan sholatnya si Asep Mubarok masih jauh dari kesempurnaan. Sholat si Asep Mubarok boro-boro nyampe khusyuk tumaninah belum bisa, masih jauh ukuran kita. Ini buat pribadi si Asep Mubarok. Mungkin buat bapak ibu di sini masya Allah udah hebat sholatnya pasti, udah pada khusyuk mungkin ya, saking khusyuk lupa rokaat.
Lin husuk siapa ngahuleng. Ayo jujur, mau ngukur pribadi masing-masing mulia di hadapan Allah pakai sholat ibu dan bapak. Udah khusyuk belum sholat kita? Boro-boro khusyuk tumaninah aja belum bisa. Kalau takbir apa merem-merem pengen kelihatan khusyuk. Allah. Hu akbar. Takbir sampai muter. Saking pengen khusyuk. Bu, Pak, maaf. Kalau lagi berjamaah di samping Bapak ada yang takbirnya merem-merem seperti itu lama. Maaf, jangan diledek. Kita husnudzon. Mungkin dia lagi nyambungin ucapan niat yang di lisan dengan niat yang di hati. Karena tempat niat itu di hati. Kita baca niat di lisan kita tapi hati kita meleng. Kita kagak ingat apa-apa. Ngambang sholat kita dari niat aja. Allahu Akbar. Mau kemana? Betul gak? Jangan dijelek-jelekin. Husnudzon aja. Dia lagi nyambungin niat yang di lisan dengan niat yang di hati. Cuma setan gak tinggal diam. Karena setan iblis sudah janji di hadapan Allah, aku dilaknat ya Allah karena Adam. Maka aku akan usahakan semua anak turunan Adam aku gagalkan dalam ibadahnya. Makanya Nabi ngajarin sama para sahabat ngajarin sama para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, sampailah ke kita. Baca doa sebelum kita niat, sebelum kita sholat. Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi. Itu suka baca itu enggak? Rabbi ayyah dzurun. Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah dzurun. Lalu bacalah Falaq bin Nas, lalu niat di sana supaya kita dijaga, dilindungi dari godaan setan. Karena kita waktu sholat aja setan menggoda, hati kita yang digoda, kagak khusyuk sholat kita. Takbir sampai merem-merem, Allahu Akbar. Begitu bar tangan di dada kita, setan mulai menggoda mata. Maaf bapak-bapak, kalau berjamaah sholat tuh mata bukan khusyuk liatin tempat sujud lah, bukan. Bapak-bapak tuh nengok sono kemari, maca samping batur nu dihareup, merek samping dibaca BHS mahal, belum kebeli BHS. Atlas juga bagus, Allahu Akbar. Tapi katanya Atlas juga mahal sekarang. Wadimor sami Allah. Itu kalau malaikat tukang humor itu udah ditendang yang sholat. Kata malaikat, belanjanya di mana tolol? Lu sholat ngebahas harga sarung. Mata diganggu, hidung. Rumah yang bertetangga dengan masjid, waktu-waktunya sholat jangan goreng ikan asin. Itu asapnya masuk. Takut yang sholat lohor lagi lapar. Masya Allah, ikan asin masuk ke masjid. Yang sholat langsung melenting. Aduh, goreng pedak. Cocok najeng jengkol, sambal goang, sanguna diliwat, pokoknya beres sholat ngaliwat. Allahu Akbar. Aisyah reka mana? Hidung keganggu, mata diganggu, telinga. Yang bertetangga dengan masjid, waktu-waktunya sholat, tolong hargai yang sholat di masjid. Matikan semuanya musik. Peperihun sia ka masjid henteu. Tunu di masjid ulah diganggu. Ya kan, takut yang sholat berjamaah telinganya belum istiqomah.
preman pulang mulu dan insap, lohor sholat tato banyak, Allah, telinga belum kuat, musik sampai kedengeran ke masjid, goblok. Dua poe aing ngapalkeun eta. Dihajar musik sebelah sono lain lagi. Cek malaikat Aisyah ruku apa ngebor? Masa ruku ngebor? Cek malaikat dibor ku aing di akhirat sia. Ya Allah, telinga keganggu, hidung, mata jauh dari kehusuan kita sholat. Belum yang satu ini, maaf. Sehebat apapun itu kiai ilmunya, maaf. Ketika sholat hilang kehusuan. Karena digoda yang satu ini. Apa? Nahan kentut. Pasti ada yang ngalami lagi sholat nahan kentut, pasti. Hancur kehusuan tuh, hancur. Dibatalin, sayang tinggal serokaat lagi. Gak dibatalin udah nyedek ke gerbang. Coba silakan lihat, saksikan dengan seksama bagaimana reaksi orang sholat nahan kentut. Dari pantat sampai kepala gemeteran. Kau Ustadz tahu, aing ngalaman. Jujur, nahan kentut. Makanya Bapak kalau sholat berjamaah di depan kita ada yang bergetar dari pantat sampai kepala di depan kita. Itu orang lagi nahan kentut. Ya, jangan sungkan-sungkan Pak. Teriakin aja dari belakang, woi, langsung ngebeledak gitu. Iya, soalnya dia lagi bertahan itu dalam benteng pertahanan. Jujur, pasti ada yang ngalamin, ada ya. Oh, jauh diukur dengan sholat kita masih jauh. Kalau bukan dari sholat kita mulia di hadapan Allah dibandingkan umat yang lain. Mungkin gara-gara puasa Ramadan, Ustadz, maaf. Kalau kita tafakur, kualitas puasa Ramadan kita masih jauh dari kesempurnaan. Boro-boro nyampe kualitas puasa khusus, nyampe kualitas khusus aja belum bisa. Kita puasa di bulan Ramadan baru nyampe kualitas puasa umum. Apa puasa umum? Baru mampu nahan lapar haus saja. Mata, telinga, mulut gak ikut puasa. Ada aturan sore-sore dari asar nongkrong nungguin maghrib, ngebuburit. Itu bibir bukan banyak istighfar, malah ngegosip sama tetangga. Mbak, besok ngebuburitnya di sini lagi ah. Gak terasa maghrib. Lagian ceritanya belum beres. Cerita apa? Biasa, tetangga sebelah. Ada yang begitu di sini? Enggak ada ya. Enggak ada yang ngaku. Mulut kita bikin maksiat, mata bikin maksiat, betul? Hilang pahala. Pantas kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atsyi. Gak sedikit di akhir zaman umatku melaksanakan puasa di bulan Ramadan, gak bawa pahala, di akhirat cuma dapat lapar dan haus saja. Mata gak ikut puasa, malah biasa lazim Kerawang Cikampek pagi-pagi nyubuh. Tiap bulan Ramadan ada istilah nyubuh, lari. Baru sahur udah siap-siap mau lari, sholat subuhnya kagak. Pas giliran lari nongol ada. Itu kan ibarat orang pakai jas, pakai dasi, celana melorot. Orang edan. Biasa kalau di Cikampek ada itu yang begituan. Ibu-ibu bahkan tiap pagi habis sahur, habis sholat subuh. Saya pulang dari masjid mau pulang ke rumah kan jalan itu ibu nyodok.
Pas nengok ke samping ada saya pulang sholat subuh. Oh Pak Haji, ditutupin depannya. Kenapa Bu ditutup? Malu Pak Haji. Kalau malu jangan dipakai lagi. Ih Pak Haji sentimen. Masa saya lari pakai mau kena? Dia pakai legging, nyetrit banget. Pak Haji, kalau lari olahraga celananya begini Pak Haji, ngepres. Langkahnya bebas, jantung sehat Pak Haji. Saya marah digituin. Iya Bu, jantung ibu sehat, jantung aing deg-degan. Depan belakang mentok aing ngeleukna. Duh, mun eueuh saha di smackdown ku aing banting. Ngajah-ajakeun ini ih najis. Ya bukan ngelarang olahraga, larinya pakaiannya yang santun sopan dong. Udah kenceng, kaosnya tinggi lagi. Masya Allah, engke malari marake abaya we lah. Make seragam majelis taklim lari. Anu can lalunas teh geuning. Udah pada lunas ya. Oh ya udah. Yang udah lunas mah rapi, kerudungnya yang nyengsol itu belum lunas itu. Oh dibenerin. Udah lunas. Puasa kita masih jauh, mata kita lihat maksiat di bulan Ramadan. Pak Haji, alhamdulillah saya mah tiap bulan Ramadan gak keluar rumah, di dalam aja dari pagi sampai maghrib. Kenapa? Takutlah melihat aurat wanita di luar, nanti hilang pahala puasa saya. Oh hebat. Jadi Bapak selama puasa dari pagi sampai maghrib di rumah. Iya, kegiatan apa? Ya kadang tidur, kadang-kadang tadarus Quran. Oh bagus. Kayak kadang-kadang nonton TV Pak Haji. Nonton TV. Ya kan bulan Ramadan di TV ceramah agama terus Pak Haji. Tahu Pak, saya juga punya TV. Bulan Ramadan ada ceramah agama, tapi ada yang bahaya. Apa? Iklan. Iklannya yang bahaya. Gift. Merawat kecantikan kulit Anda. Nah. Dada udah kelihatan bening. Belum main body. Rexona. Jelas. Tapi iklan-iklan itu emang nyambung sih. Hand body buat kulit paha, pahanya diliatin. Rexona buat ketek, keteknya diliatin. Sabun Gift buat dada, dadanya diliatin. Nyambung. Cuma iya, iklan yang membuat kepesaraanan laki-laki adalah iklan Softtek. Kenapa nggak diliatin? Cuma Softtek loncat-loncat. Sampai saya berpikiran, oh berarti Softtek buat ibu-ibu yang seneng loncat-loncat gitu. Ngerasain ibadah nikmat sholat cuma di Mekah, di Madinah doang. Apa pada nangis bapak-bapak di sana? Masuk Masjidil Haram lihat Ka'bah. Ini pusing aing kamari umroh, aki-aki gigireun irah babacaan anak mewek wae. Perasaan nih engkong nih nggak pernah baca Fatihah dari mulai udah ya Allah. Pulang dari Mekah datang ke bintang alam, itu haji sholat di bintang alam gak nangis lagi. Pertanyaannya, kemana air matamu Ji? Udah habis di Mekah, ziarah ke Rasulullah, masuk dari babus salam, baru saja ngucapin kalimat assalamu alaika ya Rasulullah, karena di dalam ada makam Rasulullah, nangis gak terbendung air mata, banjir saking malu ada di depan Rasulullah SAW. Pulang dari Madinah datang ke bintang alam, Bu Haji, Pak Haji baca sholawat gak nangis lagi. Kemana air matamu Ci? Ya Allah. Jujur kemarin sebelum maulid saya ngebimbing jamaah hampir satu pesawat 398 jamaah, karena saya punya tabungan dengan jamaah tabungan umroh. Jadi yang lunas tahun berangkat, lunas 2 tahun berangkat. Kenapa ada tabungan seperti itu? Karena sekarang membentengi travel yang modusnya 5 juta jemaah bisa berangkat.
Kalau harga umroh 30 juta, punya 5 juta bisa langsung berangkat, berarti yang 25 juta dihutangkan. Sehingga pulang bapak-bapak, ibu-ibu umroh, puyeng kepala dikejar-kejar utang. Mending nabung lah. Kalau saya nabung jadi punya taburoh jamaah saya itu. Pak Haji saya mau setahun nabungnya, silakan. Setahun nggak sampai nih Pak Haji, gimana ya, nambah 3 bulan lagi boleh? Boleh. Gak ada paksaan, yang penting lunas berangkat insya Allah. Dan saya langsung membimbing. Jadi program saya setahun 2 kali, sebelum Maulid sama sebelum Rajab. Alhamdulillah jamaah dari mana-mana sampai Jawa Barat, Banten kemarin gabung. Karena tabungan yang setahun lunas semua, ada yang 2 tahun lunas ikut gabung, alhamdulillah. Jadi pulang dari Mekah itu tenang pikiran, gak punya utang. Belajar nabung seperti itu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, sampai satu pesawat Garuda, begitu nyampe di halaman Masjidil Haram nih jamaah udah saya siapin terbagi 8 karom. Saya absen satu-satu. Karom 1 gimana? Komplit jamaah, komplit. Karom 2 komplit, karom 3 komplit. Alhamdulillah. Ini engkong-engkong di samping saya. Kenapa kong nangis? Banyak dosa. Oh, lagi mudanya preman dia. Nasib ke Mekah, Kong, saya juga banyak dosa, kan kita mau bersih-bersih di sini. Iya, Pak Yai, geus atuh tong mewek wae. Pak Yai, apaan? Masjid Haramnya mana? Iya, hareupeun. Aing. Ya kan baru ke sono dikira hotel. Ini Masjid Haram, Kong. Makin kencang. Nyesel gua kasih tahu. Jadi repot saya ngebimbing. Udah, kong. Siap-siap, talbiyah. Kita mau masuk Masjidil Haram. Ka'bahnya di mana? Di dalam ada. Siap jamaah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk babus salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Makin dalam. Ka'bah kelihatan. Yang tadinya nangis langsung ngerem. Antara percaya dan tidak. Apa ini asli? Biasanya dia lihat di foto, di TV, di kalender. Pak Haji, apalagi? Ka'bah, iya. Asli. Gua cekek juga lu. Tadi nangis, sekarang berhenti. Kenapa? Gak pantas sombong. Nah, baru sadar diri. Siapapun ketika berhadapan dengan Ka'bah, apa sih yang pantas kita sombongin di hadapan Allah? Jabatan, maaf. Bintang 4 jenderal, maaf. Ketika tawaf kal mayit, seperti mayit telanjang. Cuma 2 helai kain putih, ihram namanya, atas bawah. Kalau laki-laki seperti itu, menyombongin jabatan depan Ka'bah, nggak ada apa-apanya. Kenapa di kampung baru naik dikit aja udah sombong? Udah nggak mau kenal sama yang di bawah. Betul? Ingatlah masa yang di bawah. Ketika kita duduk di atas, harus ingat sama yang di bawah. Karena yang di bawah sesek ya. Benar Ibu? Ketika duduk di atas harus ingat sama yang di bawah. Sabab nu dihandap mah ya ibu-ibu ongkos salah tapi bener ya. Bener ibu engat. Atuh sia cicing wae itu pindah ka luhur atuh. Ya Allah, udah nyampe di Mekah nggak ada apa-apanya jabatan kita. Ilmu mau disombongin, maaf masih banyak ulama besar di Mekah. Kenapa kata di kampung baru nasihatin sama orang lain udah gak mau nerima. Nah lu anak kemarin sore tahu apaan lu? Gua maaf sadar masing-masing punya kekurangan. Meskipun datang dari bawahan kita, kalau memang benar terima. Jangan sombong dengan harta, silakan. Mau nyombongin apa di Mekah? Mobil Lexus keluaran baru aja yang harga 1,3 miliar di Mekah dipakai ngakut kambing. Penak saya sama orang Arab. Mungkin mah dicokot wae mobilnya pakai ceramah wae.
pakai ngakut domba. Ya Allah, jangan sombong. Nah kita di kampung sombong, baru punya apaan satu aja nggak mau nanya sama tetangga. Orang lain juga pada tahu. Eta mobil 5 tahunan. Kedengeran beloknya, remna ngejerit-jerit. Kredit. Banget minyak remna kering eta. Jangan mau nyombongin apa lagi? Mau nyombongin ganteng. Pak, ke Mekah tuh jadi jelek kita. Lihat Saudi pada jangkung putih, Libanon bening, Turki pada mancung-mancung. Masya Allah, saya setiap umroh kalau jalan di halaman hotel saya nggak pede. Ya iyalah, depan saya Saudi tinggi, saya pendek. Samping kanan Turki mancung, saya pesek. Kiri Libanon putih, aing geuneuh. Saya mundur aja ke belakang, yang pada ganteng lu duluan aja dah. Nunduk aja saya di belakang sambil syukuran, ya Allah terima kasih. Saya bisa kesini lagi, nikmatmu ya Allah begitu banyak. Gak ada yang mampu menghitung nikmatmu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Udah disyukurin, hati saya jadi damai, diobatin sama Allah. Alhamdulillah. Di belakang saya datang ngabring jemaah Ethiopia, Afrika Negro. Di belakang saya jemaah Afrika Negro. Saya masuk di jajaran dia. Siap. Aing nu hurung. Yes. Gitu. Syukuri nikmat yang ada. Cantik mau disombongin. Nopi, Lilis, Nunung, Tati, bah, Yayah dengekeun sia. Lina dengekeun. Berangkat tuh ke Mekah. Jadi jelek lu Nopi. Di Mekah banyak yang lebih cantik, apalagi di Libanon tuh bening. Kalau Libanon tuh banyak kakek-kakek kesandung yang ngeliatin yang cantik nabrak tihang kata aki-aki. Aing ge keur leumpang halaman haram kieu teureun-eureun bujur aing dicubitan ku pamajikan. Mata kenapa sih Mi? Sakit tahu, mata melotot terus. Kalau abi merem yang cantik ketabrak. Istri saya marah, nu tabrak bujur ontak. Astagfirullah. Irung aing sakieu-kieuna kudu mebes kana liang tai ontak. Atuh makin teu kadeuleu aing kadinya. Cemburuan. Istri saya tuh cemburuan. Ya tandanya cinta. Ya iyalah. Gimana nggak cinta? Saya tiap malam setornya gede terus. Pasti tiap malam pulang begitu. Asal datang aja mau suara mobil kedengaran tuh pintu udah buka. Istrinya udah bangun. Mana amplop Ustadz Ujang. Pas terus molor. Aing dipantau sorangan. Maksud loh aing nu ngesangna. Makanya bapak dengerin, kalau pengen disayang sama bini gimana doa, duit. Kalau tangan begini doa, duit mah begini. Uju tadeuleu tah. Kalau tangan begini kudu dilatih heula. Cek ibu-ibu jangan munafik Ustadz, kita mah di dunia duit butuh, doa butuh, betul gak? Ya iyalah nggak munafik nih dunia. Kalau nggak punya duit nggak bakalan ada masjid mewah seperti ini. Syariat ya kita punya dananya, betul. Makanya jangan pungkiri Rasul aja nyuruh tolabul halali faridatun ba'da faridah. Cari uang yang halal itu wajib setelah mengerjakan wajib. Mencari uang yang halal itu wajib untuk mengerjakan yang wajib. Begitu. Kasbul halali wajibun.
Disuruh kita cari uang. Makanya ibu pak sama ustad sama kiai jangan sentimen mitnah melulu. Ustad mah harus ikhlas. Ustad ge jelema lain tongeret. Ustad oge butuh doa Aisyah karena duit wae. Ustad ge jelema butuh doa ajeng tak gitu. Ya iyalah ustad juga manusia punya anak, apalagi ustadnya ahli hisab sahibul asbaq CS asbaq. Karena ustad dalilnya kuat, la ududa illa ma'a ududin. Nggak sempurna udud kalau nggak bersanding dengan orang yang bawa udud. Ya lumayan lah ngambilin udud orang begitu. Tahu-tahu habis rokok orang. Ustadz juga manusia, kagak digaji lagi. Digaji nggak sama negara? Jawab. Jangan ngomong ikhlas sama ustadz, nggak digaji sama negara, tetap menjalankan perintah. Mendidik masyarakat rakyat Indonesia di kampung-kampung supaya dibina jiwanya dengan keimanan. Itulah amanat dari Wage Rudolf Supratman yang menciptakan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Tuh dua. Hiduplah Indonesia Raya. Kieu aing mantan jeliken. Derijen. Jeliken kompan aing meureun. Bo, bangunlah jiwanya, lalu bangunlah. Itu apa artinya? Kalau Indonesia pengen kuat, yang harus dibangun duluan tuh jiwa. Maksudnya apa? Imannya dulu yang dibangun, lalu fisik. Meskipun fisik bangunannya bagus, hotel-hotel bintang sekian menjulang tinggi, bagus, jalan bagus. Kalau iman yang membangunnya nggak dibangun, maaf, musibah nggak akan berhenti. Terus-terusan didatangkan oleh Allah. Karena imannya pada bokbrok. Makanya iman dulu yang dibangun. Yang membangun jiwa siapa? Para ustadz, para kiai. Digaji enggak. Pernah nggak ada berita para ustadz, para kiai, ribuan kiai demo ke Jakarta menuntut pengen digaji? Ada nggak? Nggak ada. Jangan ngomong ikhlas sama ustadz. Nggak digaji sama negara udah ikhlas. Alhamdulillah. Tapi kan ada ustadz yang suka minta sama santri-santrinya udunan sebulan 50.000. Wajar buat bayar listrik di majelis, karena nggak ada yang gratis, harus pakai harus dibayar. Ad-dunya bid-duit, wa ma fid duit sakit. Ad-dunya bid-duit gusit, ad-dunya bil fulus, ma fi fulus mampus. Ad-dunya fi fulus lulus. Nggak ada yang gratis. Masuk WC umum aja bayar. Di terminal berapa? Di Kerawang 2.000, berarti sama di Cikampek juga 2.000. Kita pertahankan. Jangan sampai ada kenaikan harga ngising. Tetap modal 2.000. Kalau ada kenaikan harga modal, aing demo ke Jakarta. Turunkan harga modal. Viral tuh demo. Tapi ibu-ibu di sini pada ikut demonya ya. Bawa baligo gambar tai. Bu, bayar tuh, bayar sabaraha 2.000 pernah saya bayar bu. Apalagi nih kiai ngajarin anak kita jadi anak soleh, jadi bisa ibadah. Jujur kalau udah sukses kiai ngajarin anak kita jadi ahli ibadah, maaf, yang mulia pertama diangkat dengan anak yang soleh, ibu bapaknya yang terangkat. Anak siapa sih? Rajin banget ibadahnya. Anak siapa tuh? Bacaan Qurannya fasihat. Anak Bu Julaiha. Oh Pak Udin. Iya
Padahal yang ngajar kiai. Bu Julaiha Pak Udin gak pernah ngajarin. Tapi ketika beres sukses anaknya santrinya, emak bapaknya diangkat mulia, gurunya gak pernah disebut-sebut. Betul? Tapi ketika bandel tuh anak, emang murid siapa sih dia? Dia ngaji di mana? Pak Ustadz Ma'ruf. Emang Ustadz gak bisa ngajar ya? Masya Allah. Giliran salah kiai, kena batunya. Bu, Pak, ayo kita bantu perjuangan para ustadz yang ngedidik anak-anak kita. Karena kalau udah soleh jadi ahli ibadah, ibu dan bapak yang mengambil keuntungannya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur para asatidz, dimudahkan rizkinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Bu, Pak, yang belum nasib pengen gak ke sono ke Mekah? Pengen umroh haji pengen? Mudah-mudahan Allah nasibkan semuanya. Ya, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Yang punya Mekah Madinah tuh Allah. Kalau kita ditanya belum ke Mekah ya belum. Kenapa sih? Gak punya ongkosnya, gak punya duitnya. Yang punya Mekah tuh Allah. Gak sedikit orang yang udah lunas tahunan gak jadi-jadi berangkat. Tapi kemarin, tahun kemarin, waktu hajian kemarin, tetangga saya Ustadz Dadi, rumahnya sederhana, masih dari bambu, Bu. Tapi dapat anugerah dari Allah tahun kemarin ikut ibadah haji. Pagi-pagi nongkrong depan rumahnya, pinggir jalan, ada mobil BMW, letter B Jakarta. Begitu turun supirnya, Ustad, masih kenal saya enggak? Siapa ya? Saya Haji Gunawan. Masya Allah Pak Haji, udah lama gak kesini. Kan saya udah pensiun di Kujang. Beliau tuh para karyawan Pupuk Kujang dulu, udah pensiun, udah 7 tahun. Ustadz masih ingat kan waktu dulu saya bikin rumah di Bekasi, Ustadz yang saya jemput untuk mimpin doa. Iya betul, Pak Gunawan masih di situ. Nah justru sekarang saya pindah ke Cikarangnya, Ustadz. Karena rumah yang kemarin dulu Ustadz Batu baca doa di sana dibeli sama Korea 2 miliar Ustadz. Saya mau syukuran. Syukuran apa? Ya rumah yang baru sudah beres lagi, dan itu sudah tawasulannya, doanya udah. Nah sekarang syukuran intinya Pak Ustadz, tahun ini saya daftar ONH Plus yang langsung berangkat, yang harganya 280 juta. Saya mau berangkat dengan istri saya hajian, anak saya pun ikut, alhamdulillah. Jadi ada halal bihalal nanti. Bukan halal bihalal, syukuran saya Ustadz minta KTP sama kakak, tolong temenin saya di Mekah. Ustadz kaget, temenin gimana? Ya Ustadz ikut ibadah haji, boro-boro mikirin ongkos haji Ustadz. Hek ngarokok gehese, santri-santri na pelit, bisa noma. Jadi dia Ustadz kaget, alhamdulillah. Karena Allah yang punya Mekah Madinah, sekarang Ustadz itu udah bisa haji, alhamdulillah. Ya jalan rezekinya dari mana aja Allah datangkan. Haji Gunawan cuma jadi wasilah, tapi hakikat Allah yang nentuin. Kalau Allah sudah menentukan satu keputusannya, siapapun gak ada yang mampu menghalangi. Seorang pun gak ada yang mampu menghalangi ketentuan Allah. Wala rodda lima qadaita. Gak bakalan ada yang mampu menghalangi ketentuan Allah. Kalau kata Allah udah harus nasib. Siapa yang bisa menghalangi? Cuma memang pulang dari Mekah ada aja orang yang sentimen, tetangganya sentimen. Oh, Haji Kosasi. Kenapa? Ongkosnya dikasih. Astagfirullahaladzim. Kalau itu Haji Nurdin, kenapa? Nuruddin Nas. Yang sebelah sono Haji Wahyu, kenapa? Sawahnya payuk. Dia ke Mekah ngejual sawah. Yang di sono Haji Tower. Dia kan punya ongkosnya dari ngejual kebun, dibeli sama Telkom, dibikin tower. Duitnya dipakai ke Mekah, berarti Haji Tower. Saya nggak habis pikir sama orang yang sirikan seperti begituan. Maaf. Gimana kalau ada orang bisa nasib ke Mekah, ngumpulin ongkos ke Mekahnya, ladang hasil dari penjualan pupuk kandang. Masa pulang dari Mekah jadi haji tai?
Jangan begitu sama orang. Coba sekali-kali ikut bahagia dengan keberkahan orang lain. Kalau kita bahagia dengan kesenangan orang lain, siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Lain amin, amal sia. Amin amin we. Nempo batur maju enak deui sia mah. Kita tetap ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain supaya berkah. Pengen nasib kena pengen? Duluin daftar sama yang punya Mekah Madinah. Siapa? Allah. Kapan daftarnya? Sehari semalam 5 kali, Duhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Sehabis wiridan terus doa, di doa diselapkan Allahumma rzuqna ziyaratal haramain fi hadhihi sanah bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan bahasa kita aja nggak apa-apa. Ya Allah, kau yang punya Mekah Madinah, nasibkan kami supaya bisa ibadah haji dan umroh. Nasibkan kami pengen merasakan nikmatnya sujud depan Ka'bah, pengen merasakan nikmatnya baca sholawat di depan makam Rasulullah. Kau yang punya Mekah Madinah, mudahkan jalan rezeki buat kami. Allah senang dimintai sama kita. Ketika dinasibkan, coba senilai apapun tuh ongkos, ngedadak lupa. Kenapa? Karena hati kita enak, batin kita enak. Baru lihat Masjidil Haramnya aja udah seneng. Begitu masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bahnya seneng. Ditambah lagi sholat berjamaah, imamnya khusyuk, lama, tapi nyantai aja tuh makmum, nggak ada yang marah-marah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau komat dari Masjidil Haram, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mulai imam berkumandang di depan, stawu wa'tadilu sawu sufufakum, luruskan saf, luruskan. Allahu Akbar. Bilal ngikutin dari belakang. Allahu Akbar. Ngedadak lupa sama ongkos. Seneng dengerinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tenang. Habis Fatihah baca Yasin tuh imam. Yasin wal Qur'anil Hakim. Coba imam di masjid di sini maghrib baca Yasin coba. Makmum pada anak-anak muda pada kaget di belakang. Wah, Yasin. Lama. Duduk. Betul nggak? Kadang-kadang pilih-pilih ibu-ibu sholat taraweh. Mbak, malam ini di masjid mana? Masjid yang sana. Yang ini lambat. Masjid sana, cepet. Ya Allah. Ya kadang-kadang imam khusyuk taraweh kagak laku di kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Taraweh tuh imam. Yang belakang pada teriak, dolin kong, dolin. Masya Allah.
Gak laku tuh imam, gak laku tuh imam aki-aki. Baru serokat aja udah digotong anak muda. Di demo DKM-nya ganti sama Ustadz yang muda. Wow, habis bayar nih Ustadz jauh. Siapa? Ustadz Valentino Rossi. Bilangnya siapa? Ustadz Max Marquez. CS-nya. Itu Aisyah rekamana tolong. Orang lain sallu alaih. Itu kan pengaruh. Imam langsung gerbek. Allahu Akbar, gaspol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata malaikat di darah tinggi semua yang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun antum ta'budun antum ta'budun ma'budu wa la ana bi'abadun antum ta'budun ma'bud lakum dinukum waliyadin. Allah sami Allah Allahu akbar Allah Allah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ni teu hudang deui. Kata temennya, nih serokat lagi, udah ngetem aja, ngetem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam samad, lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allah 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 at-tahiyyat. Imam ngos-ngosan. Kalau malaikat tukang humor udah dijelek-jelekin sama malaikat, lebok. Ya jangankan makmum, lu aja imam tahu sesak napas, capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Allahu akbar. Aisyah rekamarana goblok. Ya sholat mudah setoran. Tapi aneh, imam yang begituan yang laku. Benar kan? Yang laku imam begituan, cuma resikonya berat. Bubar terawih, nenek-nenek 15 pada pingsan, muntah semuanya. Aki-aki tilu nahilep huluna. Tina ruku karena sujud budak imam nyungsep. Balik terawih digotong tuh aki-aki. Di jalan ditanya, "Kong, pulang terawih digotong?" "Mabok terawih." "Oh, terawih mabok, Kong?" "Ya iyalah, imamnya ngoplos." Kurang lebih 4 bulan lagi kita masuk Ramadan. Semoga panjang umur semuanya. 4 bulan lagi kita masuk Ramadan, bulannya premium, bulannya pre-makan dan minum. Ya iya, Ramadan bulan premium, bulannya pre-makan dan minum. Bahkan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit, perut terasa melilit. Meskipun premium, pre-makan dan minum, pertalit, perut terasa melilit, insya Allah di bulan Ramadan nanti 2024 kita tidak melupakan solar. Apa solar? Sholat tetap lancar. Kalau bisa kita kerjakan semuanya, insya Allah di bulan Ramadan tahun depan 2024 kita mampu meningkatkan kualitasnya menjadi pertamax. Apa pertamax? Pertaubatan yang maksimal. Kalau kita bisa kerjakan semuanya, insya Allah di ujung Ramadan 2024 kita semuanya mendapatkan bensin. Apa bensin? Benar, surga itu indah. Amin, lain kaprok. Dia malah budaya doa teh keprok. Insya Allah kita dapat taman surga yang indah. Amin. Nah gitu loh. Coba lah ya imam dihadap ngadua, Rabbana atina fid dunya hasanah. Makmum kompak. Bu, Pak,
makmur semuanya, berkah rezeki, amin ya Allah ya Rabbal. Kalau diukur dari sholat masih jauh, dari puasa masih jauh kesempurnaannya, dari ibadah haji umroh masih jauh kesempurnaannya. Mudah-mudahan semuanya kesalahan, kehilafan dari ibadah-ibadah kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang membuat kita mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain, apa sih yang membuat kita umat Islam mulia? Jawabannya cuma satu. Apa yang menjadi umat Islam mulia di hadapan Allah dibanding dengan umat yang lain? Karena kita umat Islam mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Kita umat Islam bakal dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Beda dengan umat yang lain. Lihat aja, riwayat banyak menceritakan ketika Rasulullah nangis kalau ingat sama kita. Di majelisnya Rasulullah nangis, di belakang para sahabat ngeliatin, ngedengerin. Gak ada seorang pun yang berani menegur Rasulullah ketika Rasulullah nangis. Tapi yang membuat kaget para sahabat ketika Rasulullah nangis, ada kalimat yang terucap dari Rasulullah sambil nangis, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku, umatku, ya Allah, umatku, umatku. Ini sahabat semakin kaget, penasaran. Kata Abu Bakar Siddiq, kau biasanya selalu dekat dengan Rasulullah. Apa bisa berani bertanya kepada Rasulullah? Siapa yang ditunjuk Abu Bakar? Ibnu Muwaihibah. Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu datang nyamperin ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Ibnu Muwaihibah? Ya Rasulullah, kami di belakangmu semuanya ngikutin, ngedengerin apa yang kau kerjakan di depanku. Nangis, tapi kami gak bisa menegurmu. Lantas kamu nyamperin, ada apa? Kami di belakangmu kaget ya Rasulullah. Kaget kenapa? Ada kalimat yang kau ucapkan. Maksudnya, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku, ya Allah umatku umatku. Maksudnya apa ya Rasulullah? Rasul jawab, ya Ibnu Muwaihibah, istaqtu bi ummati. Muwaihibah, aku nangis lagi rindu sama umatku. Makin penasaran Muwaihibah sama sahabat ngedengerinnya. Lalu Muwaihibah yang mewakili nanya, alasna fi ummatika ya Rasulullah? Tadi kau bilang kau lagi rindu sama umatmu ya Rasulullah, betul? Apakah kami yang ada di belakangmu ini bukan umatmu? Apa kami bukan umatmu? Rasul jawab, la bal antum ashabi. Bukan, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Rasul kalau memanjakan sahabat begitu. Yang jelas sudah mendapatkan jaminan dari Allah yang namanya sahabat Rasulullah, Ansor, Muhajirin, itu sudah dijanjikan Allah menjadi tetangganya Rasulullah di surganya Allah. Makin penasaran lagi Ibnu Muwaihibah, lantas yang kau maksud umat yang mana? Yang kau rindukan sampai kau nangis sedih seperti ini? Begitu mulia umat itu. Di mana umat itu ya Rasulullah? Umatmu yang hebat itu di mana? Rasul jawab, qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Satu kaum yang akan datang nanti terakhir setelah aku tiada. Mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah mendengar suaraku, mereka belum pernah bertemu dengan aku, tapi mereka cinta, beriman kepada aku. Kita yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita yang dirindukan. Sampai begitu hebatnya nangis Rasulullah, rindu sama kita. Satu kaum yang gak pernah melihat wajahnya, yang gak pernah mendengar suaranya, yang gak pernah bertemu dengannya, tapi kita beriman dan selalu mencintai Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ishfa'lana ya Rasulullah, beri kami syafaatmu ya Rasulullah. Kapan nanti di yaumil mahsyar, ketika manusia dikumpulkan di mahsyar,
Dari timur lari ke barat, dari barat yang lari ke selatan, selatan ke utara, semuanya manusia dikumpulkan di mahsyar. Kenapa lari-larian? Cari pertolongan. Cari pertolongan. Ada yang nyamperin Nabi Adam. Kata Nabi Adam, ada apa kalian nyamperin? Tolong kasih syafaat kami Nabi Adam. Bagaimana jawaban Nabi Adam? Maaf, aku gak bisa ngasih syafaat. Kenapa Nabi Adam? Kau Nabi mulia. Kata Nabi Adam, maaf, aku gak bisa ngasih syafaat karena aku malu sama Allah. Malu kenapa? Aku pernah berbuat kekhilafan sehingga aku diturunkan dari surga ke dunia, dan aku bertaubat ratusan tahun, sujudku 100 tahun, gak berhenti aku meminta pertolongan, bertaubat kepada Allah. Malu aku sama Allah. Jangan hampiri kami karena kami gak bisa ngasih syafaat. Lantas kami kemana ya Nabi Adam minta syafaat? Tuh datengin Nabi Nuh. Datang ke Nabi Nuh. Jawaban sama, kata Nabi Nuh, maaf, aku gak bisa ngasih syafaat karena aku juga malu sama Allah. Malu kenapa? Kau Nabi mulia, Nabi Nuh, hidup di dunia hampir ratusan tahun. Betul, bahkan aku dakwah ratusan tahun. Aku mengajak orang-orang supaya beriman kepada Allah hampir ratusan tahun. Tapi aku malu sama Allah. Malu kenapa? Orang lain yang bukan keluargaku ikut iman, menyembah Allah. Ternyata anakku sendiri tidak mengikuti imanku. Aku malu sama Allah. Kan'an sampai dihancurkan di banjir bandang itu Kan'an, karena gak mau ikut dengan ayahnya Nabi Nuh. Lantas kami kemana Nabi Nuh? Tuh datangin Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ibrahim, jawaban sama, kata Nabi Ibrahim, maaf, aku gak bisa ngasih syafaat karena aku malu sama Allah. Malu kenapa? Selama hidupku aku pernah berbohong. Berbohong kenapa? Ayahku tukang bikin patung-patung sesembahan. Malam-malam patung yang kecil-kecil aku hancurkan dengan kampak. Disisakan patung yang paling gede satu. Kampaknya aku gantungkan di tangan tuh patung. Pagi-pagi ayahku marah, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Aku jawab sambil berbohong, ayah, yang ngancurin itu patung-patung kecil, itu patung yang gede, kampaknya masih di tangannya. Aku gak gentleman, aku gak jujur, aku malu sama Allah. Mending datangan tuh Nabi Musa, datanglah sama Nabi Musa. Sama jawaban Nabi Musa, aku gak bisa ngasih syafaat karena aku malu sama Allah. Kenapa Nabi Musa? Selama hidupku aku pernah berdosa. Dosa apa? Aku pernah membunuh. Membunuh siapa? Utusan Fir'aun, si Kipti, aku bunuh. Aku malu sama Allah. Mending datang tuh sama Nabi Isa. Datang di hadapan Nabi Isa. Kata Nabi Isa, maaf, aku juga gak bisa ngasih syafaat. Kenapa Nabi Isa? Aku malu sama Allah. Malu kenapa? Ketika aku ada di dunia, banyak sebagian orang yang menganggap aku sebagai anak Allah. Aku malu sama Allah. Lantas kami kemana minta pertolongan? Nabi Isa bangun sambil nunjukin, tuh datengin, ada orang yang sudah sujud lama belum bangun-bangun dari sujudnya. Siapa dia Nabi Isa? Dia salah seorang nabi pilihan Allah, rasul pilihan Allah. Selama hidupnya jujur, gak pernah berbohong. Selama hidupnya gak pernah maksiat, gak pernah bikin dosa, karena dijaga selamanya oleh Allah. Siapa beliau? Nabi Muhammad. Lalu Rasul dibangunkan oleh Allah. Irfa ra'sak, bangun, angkat wajahmu. Rasul bangun dari sujudnya, lalu izin kepada Allah, ya Rabbi, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada umatku. Ishfa, silakan kasih syafaat. Rasul berdiri di mahsyar, ummati, ummati, ummati. Saya yakin wajah-wajah yang hadir pada malam hari ini, nanti ini gambaran cerminan wajah-wajah yang hadir malam ini nanti ada di depan Rasulullah SAW. Kita yang dapat panggilan nanti. Amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Disitulah balasan cinta kita dari Allah. Kita datang ke sini karena cinta Allah, cinta Rasulullah. Balasannya nanti di mahsyar, kita diperlihatkan, dipertemukan dengan orang yang sangat dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh kita. Kita memandang wajah terindah ciptaan Allah, yaitu wajah Nabi Muhammad yang keluar cahaya dari wajahnya. Wa muhayyal kasyamsi
min kamudiun asfarat anhu lailatun garra. Sallu alaih. Telat. Ya iyalah, sahabat dibawa Rasulullah ke gua malam-malam. Nih sahabat kaget. Begitu masuk ke gua, terang benderang tuh gua. Lihat lagi, nengok keluar, matahari udah terbenam, bulan belum muncul, tapi di dalam kok terang banget. Abi Hurairah yang ikut baru ngeh. Begitu nengok ke wajah, ternyata itu cahaya keluar dari wajahnya Nabi Muhammad. Makanya ungkapan Abi Hurairah lah yang diabadikan oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji. Kenapa? Karena kata Abi Hurairah, kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan-jalan di wajahnya Nabi Muhammad. Jangan salah, kata Syekh Ja'far, anta syamsun. Makanya ada ungkapan itu, kau bagaikan matahari, you are the sun. Anta badrun, kau bagaikan rembulan, you are the moon. Anta iksir wa ghali, kau bagaikan kerikil-kerikil mutiara, you are the golden graven. Aing sakit gitu nah. Ibu-ibu nungguan. Bagaikan matahari bercahaya. Ya kan, lahirnya Rasulullah Mekah gelap jadi terang. Sahabat nanya sama Rasulullah, akhbirna an nafsika ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami tentang kelahiranmu ya Rasulullah. Rasul senyum, hei sahabat, aku dengar dari ummiku Aminah. Bagaimana kata Aminah ya Rasulullah? Ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam. Ummiku Aminah melihat ketika melahirkanku malam Senin, Mekah yang gelap gulita mendadak terang benderang, bahkan cahaya dari wajahku tembus ke negara Romawi sampai ke negara Syam pada kelahiran Rasulullah. Bahkan 14 tiang istana Kisra Persia pecah belah. Kenapa? Gak kuat nahan cahaya dari wajah Nabi Muhammad SAW. Api Majusi yang ribuan tahun gak pernah padam disembah oleh Majusi, pada malam kelahiran Rasulullah padam itu api. Kenapa? Gak kuat nahan cahaya dari wajah Nabi Muhammad. Inilah kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi, manusia paling sempurna. Lahir Mekah gelap jadi terang. Ada lagi kejadian seperti itu nggak? Ada lagi nggak? Nemuin lagi nggak? Nggak ada. Cikampek mata balik, Ijah ngelahirin tengah malam, lagi nyala listrik pas mati. Kebalik itu mah, minan nur ila dulumat, dari terang jadi gelap. Bidannya udah tua, bidan senior. Suami Ijah di samping bidan ngebantuin. Begitu mati listrik, ya bidan tangannya ngeraba ke sono kemari, ya gelap. Akhirnya terlalu samping ngeraba, salah nyekek. Bidan kaget, suami Ijah ngagoak. Juga gara-gara payung listrik, hulu orok jadi ngaletikan. Ih, najis, amit-amit. Bu, Pak, pengen gak dapat syafaat Nabi? Pengen gak ketemu Nabi nanti? Sahabat naros ya Rasulullah, sahasi umat anjen akhir zaman anu spesial ada di depanmu nanti dia maul mahsyar. Rasul jawab, ada cirinya sahabat. Cirinya mana ya Rasulullah? Yang pertama, birrul walidain, umatku di akhir zaman yang tidak berhenti berbuat kebaikan kepada ibu dan bapaknya. Anak soleh. Di zaman-zaman sekarang kan kita butuh anak yang soleh, betul? Di balik keluhan-keluhan para orang tua di zaman masa kini, keluhan apa? Banyak orang tua sakit hati sama anak. Kalau kita lihat zaman sekarang beda dengan dulu, kita masih anak-anak. Sekarang udah masuk era apa? Era Gen Z, generasi Z-League. Iya, sekarang kan era Gen Z. Gen Z itu apa? Penjelasan dari Gen Z itu adalah generasi apa? Era goblogisasi. Ya,
Ya di zaman era penggoblokan masa kini, orang anak muda, anak SD udah lupa pengajian sekarang. Dulu kita masih kecil, SMP aja kita nggak gengsi bawa Quran berangkat ke rumah kiai. Nah sekarang anak SD baru kelas 5 udah nggak bawa Quran, nggak mau ngaji lagi ke kiai. Betul? Itulah era goblogisasi. Kalau dulu dari sampai SMA, anak SMA nggak gengsi bawa Quran berangkat maghrib ke rumah kiai ngaji Quran. Sekarang SMA jarang, susah. Betul? Makanya maaf, pengaruh moral-moral anak sekarang, masya Allah, pantas banyak cerita orang tua pada sakit hati sama anak-anaknya. Dulu kalau mau lewat, ngelewatin pintu, di pintu mak bapak ngobrol, ngasih tahu dari kejauhan, ma, pak, dulunya geser, aku mau lewat. Anak kita sekarang nggak lewat begitu. Ngomong gitu ke anak kita sekarang, nggak ada basa-basi, main seret. Emaknya di jajalan main seret, main jungsep emak. Bapaknya lagi terlentang tidur dilangkahin, loncat siok, loncat kagok nginjak leher bapak nangis. Anak juri sugan itu. Habis nginjak leher bapaknya bukan minta maaf, melotot, bokap sih, bokap. Kenyambung si ada harjeng teri, tina sungut bijil bokap. Datang emaknya, ih nyokap. Datang neneknya, ah nyokep. Datang kakeknya, ih nyakop. Itu bahasa juri di mana itu? Banyak orang tua sakit hati samaan. Anak di sini banyak anak muda, anak muda. Kalau kalian pengen ketemu Rasulullah selama hidup, jangan coba-coba sakitin hati emak bapak kita, terutama emak kita. Karena dengan hadirnya Rasulullah ke dunia, maaf, hikmah yang pertama diantaranya adalah hikmah terbesar, ibu diangkat derajat oleh Allah di atas laki-laki. Sampai 3 tingkat ibu-ibu diangkat derajat. Rasulullah belum diutus, nggak ada harganya wanita. Ibu melahirkan, bayinya diperiksa sama Abu Jahal, sama Umar bin Khattab sebelum dapat hidayah. Laki perempuan, perempuan langsung dikubur hidup-hidup, seolah-olah nggak ada manfaat. Tapi Rasul lahir diutus, ibu derajatnya diangkat menjadi 3 tingkat di atas bapak-bapak. Waspadalah bapak-bapak, jangan macam-macam sama bini, karena istri kita 3 tingkat diangkat derajatnya. Ulah macam-macam sih. Tenang bu, dibelaan gue. Ya karena ibu punya jasa nggak bisa dibayar sama suami. Dengerin pak, kumpulin harta suami ya sedunia buat bayar jasa istri, nggak bakalan kebayar pak. Maka jangan sakitin istri kita. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengaku melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Yang pertama, orang yang dapat sapaan Nabi adalah orang yang berbakti kepada ibu, dan yang kedua, siapa yang mendapatkan sapaan Rasulullah SAW? Yang kedua adalah orang yang rela mengorbankan hartanya untuk agama Allah. Di antaranya maaf, ada sebagian harta kita masuk di masjid ini, betul? Pantas Rasulullah spesial menjanjikan, man bana masjidan fil ardi banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjidnya Allah di dunia, maka Allah akan bikinkan satu gedung di surga. Ini Masjid Al-Ihsan bakal jadi kendaraan kita nanti di yaumil mahsyar, yaumil qiyamah. Amin. Nyebrang siratal mustaqim, katanya mengantar ke surganya Allah. Ini Al-Ihsan, teriak-teriak, hei, yang nyumbang aku dulu di dunia, yang paling gede nyumbangnya, ayo masuk duluan, masuk duluan. Di pengimaman duitnya. Yang nyumbang sedang di tengah-tengah, di tengah. Yang nyumbang dikit, kolong bedug. Ya biarin, yang penting ke bawah ikut. Yang kagak nyumbang, sorry ya. Dadah. Ada yang lari, masjid, aku pengen ikut. Dulu waktu aku dibangun ngasih duit enggak? Enggak.
Tenaga? Enggak. Pikiran? Ya kalau pikiran sih saya nyumbang. Maksudnya apa? Kan masih dibangun untuk dimakmurkan. Alhamdulillah setiap waktu saya selalu di masjid, saya selalu istiqomah berjamaah, bahkan saya sering iktikaf di masjid. Buktinya, coba ada saksinya di sana? Ada sajadahnya di bekas duduk kamu, ini tempatnya, ini keramiknya, tempat duduk kamu. Benar ada kan? Ada. Oke, masuk. Tapi ada yang dari Allah. Nyumbang itu, siang itu. Iya, udah masjid beres, kagak mau berangkat ke masjid. Nanti di akhirat pengen ngikut, weh, sorry. Insya Allah orang sini pada ngikut semuanya. Amin. Mudah-mudahan dan masjid dan al di mana Allah akan beri jannah. Apa yang dijanjikan Rasulullah SAW dikabul, kita semuanya mendapatkan taman surga dan istana di surga. Amin. Yang ketiga terakhir, stempel orang umat akhir zaman yang mendapatkan spesial syafaat dari Rasulullah SAW. Rubbul lisanihi bidzikrillah, umatku yang di akhir zaman yang selalu basah lisannya dengan bacaan-bacaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah beristighfar, membaca shalawat supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah, dijauhkan dari balahi, terutama khusus anak-anak turunan kita, dipanjangkan umur, dijadikan turunan-turunan yang soleh dan solehah. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berbahagia. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi berkah Allah yang Allah berikan sekarang pada malam hari ini di malam peresmian Masjid Al-Ihsan. Imbasnya adalah tetangga, jemaah semuanya yang ada di rumah ini kebahagiaan, keberkahannya. Apa keberkahan itu? Kebaikan. Subuhul khairi ilahi fi syai'. Allah mengambil kebaikan di perumahan ini karena ada Masjid Al-Ihsan. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala kulli sayyidina Muhammad rasulullah ajma'in. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukur bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa mazida. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalihi wa karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Amin. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahsina bidatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna ghaniyun faqawwina wa inna ghaniyun fa'azzana wa inna faqirun fa'aghna. Allahumma ansurna an-nasrati fi Gaza wa fi Palestin. Allahumma ansurna an-nasrati fi Gaza wa fi Palestin. Amin. Allahumma ansurna an-nasrati fi Gaza wa fi Palestin. Amin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.